Baik, selamat malam rekan-rekan semua serta dosen pengampu, Ibu Eka Diastrianingsih selaku Ketua Program Studi Manajemen S1. Perkenalkan sebelumnya Ibu, saya Hasan Alfarobi dengan NIM 642200893, asal kampus dari BSI Jatiwaringin. Sebelumnya saya ingin menunaikan tugas terkait dengan HED untuk mata kuliah ekonomi makro. Pak, mohon maaf, untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro prodi manajemen. Di sini saya akan mengambil terkait dengan judul yaitu terkait dengan diskon besar di pusat pembelanjaan yang dimana itu berarti agregatnya demand B C1. Mohon maaf, B1 seperti itu Ibu. Sebelumnya di sini tidak perlu berlama-lama, kami akan mulai. Terkait dengan diskon besar dan permintaan agregat itu sendiri, yang kita tahu bahwa untuk menghasilkan sebuah diskon besar, pasti kita akan memerlukan terkait dengan koordinasi dengan tim-tim yang terkait, seperti pemasaran, bagian keuangannya seperti apa, dan masih banyak yang lainnya. Kita mengenal yang dimana terkadang hukum ekonomi supply and demand. Tentu juga kita perlu memastikan melihat kondisi ekonomi yang negara yang terkadang em, memiliki sebuah psikologi untuk membutuhkan produk tersebut seperti itu. Contoh, untuk saat ini di tahun 2026 Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian 5%, yang dimana kalau misalnya di-compare with another country, Indonesia menduduki peringkat satu atau dua at G20 country seperti itu. Namun kita perlu pahami bahwasannya untuk kondisi di dalam negeri itu sendiri masih masyarakat dilanda ketakutan bahwa apakah dengan kita membelanjakan a lot of money di supermarket atau misalnya pusat perbelanjaan, apakah masih worth it, atau misalnya mungkin kita tahan dulu nih seperti itu. Maka dari itu kita eh, sebagai pelaku usaha kita juga harus muter otak bagaimana supaya customer mau membeli produk kita mungkin kasarnya every single month mau beli satu atau dua produk dari kita itu sendiri. Untuk produk dari kami yaitu skincare pria, yang dimana dari face wash, terus dari pelembab muka, UVA, yang SPF 50 dan teman-temannya, kita hadir di sini untuk dapat membantu supaya masyarakat mau untuk membelanjakan supaya ada perputaran ekonominya jauh lebih stabil, atau mungkin mau untuk menggelontorkan dananya supaya kita masyarakat paham nih produk kita apa sih seperti itu loh. Produk dari kita yang terutama itu dari buat shampoo yang non SLS terutama. Terus yang kedua kita ada skincare pria yang untuk cukuran kumis atau misalnya jenggot dan teman-temannya, dan juga kita juga ada skincare untuk yang dimana memperlambat penumbuhan di bagian kumis dan juga jenggot seperti itu. Namun untuk sekarang masyarakat Indonesia yang kita ketahui eh, menginginkan produk yang dimana mau murah tapi kualitasnya eh, premium seperti itu loh. Kita juga terkadang bingung untuk menentukan harga yang cocok untuk masyarakat, mungkin untuk kalangan dari kelas 3, maaf, untuk kelas miskin,
menengah sampai kelas atas. Itu secara teori ekonomi memang seperti itu. Namun fakta di lapangannya terkadang teori ekonomi itu 50% yang bisa dicapai untuk yang dimana untuk bisa menyelaraskan hal tersebut seperti itu. Untuk konsep agregat itu sendiri, di sini kan ada definisi permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa di perekonomian pada suatu waktu tertentu dan pada tingkat tertentu, seperti itu. Yang dimana eh, kita perlu kita perlu telaah lebih lanjut. Contoh, kita jika saya memberikan diskon 50%, berapa yang harus saya jual seperti itu. Yang dimana contoh saya menjual 10.000 piece, berarti sekitar 5.000 piece saya harus diskon sekitar 50 50 mohon maaf, 50 sampai 60% di pasar, mau itu di supermarket, di mall, dan masih banyak lainnya. Untuk mungkin sisanya saya mungkin akan menggunakan metode yang dimana memberikan diskon sekitar 25%. Seperti itu loh. Saya mungkin akan memberikan diskon atau bundling buy one get one atau buy two get two, buy two get one, yang dimana memberikan jangka waktu contohnya sekitar 1 minggu atau mungkin untuk pada saat event ini kami berlangsung. Jadi eh, saya menawarkan produk kepada Anda, bahwasannya saya hadir nih untuk bisa membantu mungkin pria-pria yang memiliki gengsinya tinggi untuk membeli produk skincare dari wanita. Kita hadir untuk bisa menyesuaikan lah untuk wajah kulit kalian, dan juga kita teruji dari klinis dermatologi, yang dimana kita untuk menghindari dari bahan kimia yang berbahaya untuk merusak kulit kita seperti itu. Maka dari itu kami hadir untuk memberikan solusi tersebut seperti itu. Untuk bandingnya sekitar buy two get one, mungkin selama periode tertentu, untuk di bulan Januari sampai bulan Juni seperti itu loh. Nanti untuk di bulan Juli sampai dengan Desember, nanti kami cuman akan berikan diskon sekitar 10% untuk bundling tersebut. Untuk produk yang satuan, kami hanya akan memberikan harga normal saja seperti itu. Untuk komponen utama AD permintaan agregat yang kedua, komponen utama AD permintaan agregat terdiri dari 4 komponen utama: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto yang saling mempengaruhi. Yang dimana pola konsumsi ini dari masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat untuk saat ini mau mengeluarkan a lot of money untuk produk pribadi mereka, atau mungkin untuk saat ini masyarakat sedang menahan-nahan nih untuk belanja tidak jauh, bahasanya jauh lebih kencang gitu untuk bahasanya. Kita juga untuk dari investasi itu sendiri, kita juga menggelontorkan dana sekitar untuk research and development, untuk pemasaran dan teman-temannya itu sekitar 100 miliar rupiah. Untuk dari pemerintah itu sendiri sudah memberikan fasilitas dan juga pendanaan yang dimana untuk membantu UMKM nih supaya roda perekonomian tetap bisa menyasar ke kalangan orang-orang bawah untuk bisa berputar kembali seperti itu. Supaya yang kita tahu kan, untuk saat ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk supaya perekonomian Indonesia bisa menyentuh 8%, meskipun angka itu mustahil untuk kondisi ekonomi internasional yang tidak sedang baik-baik saja. Seperti itu. Untuk ekspor NATO itu sendiri juga akan banyak tantangan dan hambatan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pasar domestik.
yang kita tahu bahwasanya kita perlu memerlukan jasa apa, jasa pengantaran apa yang kita mau gunakan. Yang kedua, negara apa yang kita tuju, budayanya seperti apa. Kita harus memerlukan promosi seperti apa, seperti itu loh. Contoh, untuk saat ini Indonesia sangat dekat dengan China, yang dimana China itu sendiri adalah pasar kedua terbesar di dunia secara overall. Namun ya tantangannya itu sendiri kita harus memahami nih masyarakat Cina itu seperti apa keinginannya, demand-nya seperti apa, perilaku budayanya seperti apa, dan masih banyak lainnya. Tentu untuk saat ini masyarakat Cina lebih lebih mementingkan prioritas kepada produk lokal di negara dia sendiri dibandingkan negara produk dari luar Cina itu sendiri. Tentu itu akan jadi tantangan yang sulit bagi kami para pelaku UMKM dengan dana yang terbatas jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa, konglomerat raksasa seperti Salim Group dan teman-temannya. Tentu ya mungkin kami hanya untuk satu atau dua negara, contoh seperti Malaysia yang 11-12 bahasanya ekonominya dengan kita pertumbuhan ekonominya. Yang kedua itu mungkin kami akan menyasar ke Filipina atau Thailand yang dimana atau juga Vietnam yang dimana juga sama. Tentu tergantung dari perizinannya seperti itu loh. Mungkin itu akan memakan waktu sekitar kurang lebih 1 sampai 10 tahun untuk ya kita melakukan pendekatan dengan yang berbeda lah di antara negara. Every single country has pemasarannya masing-masing seperti itu loh. Untuk yang ketiga, fokus pada konsumsi. Dalam konteks diskon, konsumsi akan menjadi motor utama karena meningkatkan daya beli dan minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Untuk diskon itu sendiri, kalau menurut saya, diskon itu dapat mempengaruhi jika produk tersebut memiliki daya tarik itu sendiri. Contoh, kita tahu diskon banyak sekali diskon produk-produk mungkin dari kompetitor kami, tapi kami juga memiliki produk yang lebih unggul seperti itu tanpa perlu menjatuhkan produk kompetitor secara profesional. Namun yang kita tahu bahwasanya kita juga tidak bisa memberikan diskon secara asal tanpa menggerus margin profit dari perusahaan kita itu sendiri seperti itu. Kita hanya bisa menjual kurang lebih maksimal diskon sampai 60 sampai 60%. Untuk lebih dari itu kita tidak akan bisa karena kita mengingat dari research and development dari produk skincare kami itu juga memakan biaya yang lumayan mahal. Yang kedua, untuk dari produk uh, marketingnya, kami juga memasarkannya juga melalui via online, e-commerce, dan sosial media. Itu juga mungkin bahannya lumayan mahal untuk digelontorkan setiap bulannya untuk nge-reach out dari kalangan muda dari umur 13 sampai 29 tahun. Itu juga kita juga membutuhkan dana yang lebih. Jadi kami hanya bisa memberikan diskon maksimal 60% untuk jangka waktu 6 bulan dari Januari sampai bulan Juni seperti itu. Analisis diskon dan permintaan. Untuk daya beli, diskon besar dapat meningkatkan konsumen pria, memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak produk skincare dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk diskon besar itu sendiri ya memang betul untuk jangka pendeknya, tapi untuk jangka panjang saya rasa hmm, kami dari perusahaannya juga memikirkan untuk menjual produk sekitar 5.000 sampai 10.000 piece every single month supaya
margin kita juga tetap bisa terjaga dan stabil tanpa harus menggerus secara berkala, tanpa terganggu operasional perusahaan kami seperti itu. Untuk minat belinya, dengan adanya diskon, minat beli konsumen meningkat, mendorong mereka mencoba produk baru dan meningkatkan frekuensi pembelian. Betul, untuk memberikan membeli konsumen itu dapat meningkat. Namun terkadang juga semakin kita memberikan diskon, yang ada kita juga dari pihak kami biaya sewa untuk di sebuah satu mall aja itu membutuhkan man, uh, biaya yang cukup mahal untuk setiap bulannya seperti itu. Untuk konsumsi makro, hubungan antara diskon dan tingkat konsumsi dalam konteks ekonomi makro menunjukkan dampak positif untuk pertumbuhan dan bisnis lokal. Betul, namun di sini diskon itu sendiri kita tidak bisa memberikan terus-menerus seperti itu. Untuk jangka panjang, contoh di bulan Januari sampai bulan Juni kita memberikan diskon 60%, di bulan Juli sampai bulan Desember kami hanya bisa memberikan diskon 25%, 10, mohon maaf, 5 sampai 25% saja, seperti itu loh. Dampak ini untuk tadi untuk masyarakat, permintaan. Ini diskon UMKM. Selama program diskon, penjualan produksinya pria meningkat dengan signifikan, menunjukkan bahwa konsumen lebih tertarik untuk membeli. Betul, untuk saat ini masyarakat Indonesia lebih aware, bukan aware, bahasanya untuk saat ini di ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, masyarakat Indonesia tentu untuk lebih aware terhadap produk-produknya, terutama dengan harganya, apalagi fokus utamanya mungkin dari harga, Mbak. Yang kita tahu 60 sampai 75% pola pembelian masyarakat itu menunjukkan bahwa estimasi gitu, masyarakat ingin membeli produk yang lebih murah namun kualitasnya lebih tinggi. Kita tidak bisa memberikan hal itu karena ya sesuai dengan keadaannya, bahan-bahan produk naik dan lain-lainnya seperti itu loh. Untuk biaya produksi dan stok telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan meningkat, memastikan ketersediaan barang bagi konsumen. Maka dari itu saya tadi awal sudah bilang kami akan memungkinkan untuk memproduksi sekitar 5.000 sampai 10.000. Kalau misalnya memang pada akhirnya produk kita uh, lebih laku keras, kita akan menambah sekitar mencoba dulu minimal 20.000 produk di peredaran pasar supaya uh, kami mempersiapkan back plan kalau misalnya sewaktu-waktu produk 20.000 piece cadangan ini habis, kita mungkin akan menawarkan produk terbaru, mungkin kemasannya jauh lebih higienis, kualitas produknya jauh lebih baik, dan tidak terlalu menyakiti kulit secara menyeluruh seperti itu. Untuk pendapatan usaha meningkat tajam. Untuk jangka pendek, iya, untuk meningkatkan jangka panjang, untuk pendapatan usaha dapat meningkat tajam, memberikan peluang pengembangan lebih lanjut, investasi dan produk baru untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Untuk kalau untuk UMKM itu sendiri, kami kalau misalnya laku sekitar 15 sampai 35.000 per piece every single month atau every single year, memungkinkan kami untuk mendapatkan produk-produk baru mungkin dengan banding-banding jauh lebih banyak. Contoh 4 paket atau mungkin 5 paket bonus dengan satu paket seperti itu dengan harga sekitar 150.000 sampai dengan 250.000 seperti itu. Untuk dampak diskon terhadap aktivitas ekonomi, pusat pembelanjaan ramai. Diskon besar menarik lebih banyak pengunjung, pusat perbelanjaan, meningkatkan perputaran uang dan manfaat bagi sektor baik bisnis sekitarnya. Untuk saat ini memang kebanyakan banyak UMKM baru yang dapat bahasanya yang unik, karena masyarakat untuk saat ini lebih jenuh terhadap uh,
produk-produk yang mungkin sudah terkenal, namun produk versi yang terbarunya mungkin jauh lebih membosankan. Maka dari itu kami memutar otak nih bagaimana supaya tetap relevan di era-era yang mungkin sudah masuk era Gen Z atau Gen Z dan Alpha seperti itu. Analisis jangka pendek. Strategi pemasaran berkelanjutan jangka pendek menunjukkan peningkatan penjualan selama diskon. Sementara jangka panjang membuka strategi untuk mempertahankan pelanggan dan kualitas produk. Di sini ada sales timing, Solicitorial inception, national sales increase, marketing technique, customer strategi, produk quality. Di sini yang dimana memang kita bahasanya kalau untuk bahasa startup itu bakar-bakar uang. Namun kita perlu tahu untuk bakar-bakar untuk sekedar bakar-bakar uang juga kita harus untuk pasar baru kita juga harus memikirkan masyarakat pelanggan-pelanggan kita yang sudah membeli jangka panjang produk kita seperti itu loh. Kita juga tidak bisa asal-asalan untuk menjual produk terhadap tanpa merusak reputasi atau mungkin merusak kepercayaan pelanggan kami tanpa merusak kualitas juga seperti itu loh. Maka dari itu kami mungkin untuk jangka panjangnya kami hanya bisa memberikan diskon maksimal 25% sampai 30% saja. Untuk paket bundling dan juga untuk paket satuan kami hanya bisa memberikan 5 diskon 5 sampai 10% seperti itu. Kita juga kalau misalnya pada akhirnya perusahaan kami dapat pelanggan loyal sekitar 10.000 sampai 30.000 orang, kita juga lebih memprioritaskan terlebih dahulu mendapatkan insight nih, informasi-informasi terbaru terkait produk kami dengan diskon yang jauh lebih besar kepada pelanggan tetap kami. Contohnya apabila kami mengeluarkan misalnya bundling, beli 3 paket gratis dua dua paket, itu akan memberikan diskon sekitar 50% dari 300.000 menjadi sekitar 90.000 something gitu. Nah, namun untuk misalnya kita memberikan peredaran keluar ke masyarakat pasar baru, ke customer yang di luar dari loyal kita, pelanggan loyal kami, kami akan memberikan diskon sekitar 35% sampai 40% maksimal seperti itu. Untuk kesimpulan skincare dan vitamin, diskon besar permintaan agregat. Diskon berhubungan positif dengan peningkatan permintaan agregat, memberikan pengalaman berharga terhadap strategi usaha untuk masa depan. Untuk efisiensi dari diskon itu sendiri memang mengurangi cost dan budget perusahaan mungkin sekitar kalau menurut kami itu sekitar 50%. Namun itu dalam jangka pendek sekitar 1 sampai 2 tahun. Namun untuk 3 sampai 5 tahun saya rasa kami harus menurunkan diskon lebih lanjut tanpa harus menambah biaya kos dan juga tanpa harus mengurangi reputasi dan juga kualitas serta kepercayaan dari masyarakat loyal itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktu dan informasinya. Apabila saya ada salah kata, tutur kata, atau mungkin perbuatan saya yang salah, mohon maaf. Saya Hasan Afrobi selaku moderator, presentator, dan juga terkait dengan head, pamit undur diri. Terima kasih.